Oke cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis, masih di Amsterdam. Kalau pada konten sebelumnya kita banyak menjelajah Amsterdam Central, di mana kita sudah lihat The Dam dan Amsterdam Central Station dan sekitarnya, di mana kita bisa melihat bagaimana local people, penduduk lokal itu hidup sehari-hari. Kali ini kita akan pergi ke salah satu stadium sepak bola kebanggaan dari Amsterdam, yaitu Johan Cruyff Stadium. Untuk menuju Johan Cruyff Stadium ini banyak ya yang bisa public transport yang ke sana, dan kita memilih menggunakan MRT ya, dan lokasinya ini cukup jauh juga dari sentral, termasuk juga dari penginapan kami. Mungkin dengan MRT ini sekitar 30 menit perjalanan lah ya, 20 sampai 30 menit perjalanan. Dan memang ditempatkan sedikit ke pinggir, karena memang kan seperti yang kita ketahui kan penonton sepak bola ini banyak cuy. Ini kalau Johan Cruyff Stadium ini kapasitasnya sekitar 50.000 sampai 60.000 ya. Jadi kalau itu pas keluar atau kalau waktu mereka masuk mungkin masih bisa satu-satu ya, tapi kadang-kadang waktu keluar itu kan serempak mereka. Kalau puluhan ribu keluar berbarengan ya, transportasinya harus siap. Ini kita lihat salah satu transportasinya MRT, tren juga bisa, bus juga bisa. Jadi memang segalanya disiapkan dengan baik. Jadi kan ada juga kalau di Jakarta ada satu stadium travel tipis-tipis, gak mau sebutkan namanya ya, karena seolah-olah nanti kok memihak. Tunggu dulu cuy. Nah itu kita bisa lihat itu ada Johan Cruyff Boulevard ya, Johan Cruyff Boulevard, ada Johan Cruyff Arena, ada Adab Sport. Jadi petunjuknya jelas. Begitu kita turun dari public transport, kita sudah tahu mau kemana. Dan waktu hari ini nggak ada pertandingan itu ya, cuma kalau nggak salah ada konser. Jadi ada sedikit aktivitas ya, walaupun nggak ramai banget, dan konsernya masih nanti agak malaman ya. Jadi kita waktu kesini di sore hari masih mereka baru mulai datang. Itu yang tadi disampaikan, waktu datang nggak akan terlalu numpuk, tapi waktu pulang biasanya serempak. Dan ini bisa dilihat baik ya, penataannya terbaik. Jadi memang disiapkan untuk menampung puluhan ribu. Nah itu cuy, bolehnya ramah-ramah tuh ya. Jadi disiapkan untuk menampung puluhan ribu. Jadi waktu mereka datang ini ya satu-satu kayak gini, nanti pulangnya sekaligus ya cuy ya. Nah ini di depan kelihatan sudah itu ada gambar Johan Cruyff-nya. Dulu sebelum tahun 2018 ya, sebelum tahun 2018 ini namanya Amsterdam Arena Belanda. Kemudian untuk penghargaan kepada Johan Cruyff, legenda sepak bola Belanda, digantilah namanya menjadi Johan Cruyff Arena Stadium.
Di sini di Johan Cruyff Arena Stadium ini merupakan markas dari Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam ini melahirkan banyak striker legendaris ya, termasuk Il Fenomenon, Ronaldo atau Ronaldo botak, kemudian Zlatan Ibrahimovic, termasuk juga pelatih timnas Indonesia saat ini di tahun 2025 Patrick Kluivert, itu juga lulusan dari Ajax Amsterdam. Striker Van Basten, nah kalau ingat AC Milan dulu trionya itu Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, nah itu juga Ajax Amsterdam, lulusan dari Ajax Amsterdam. Memang yang paling melegenda, yang namanya legenda, pastilah si Johan Cruyff ini ya. Pada era total football, waktu itu memang boleh dikatakan Belanda itu menjadi salah satu tim yang paling disegani, bahkan selalu diunggulkan. Cuma memang sayangnya waktu itu belum beruntung aja ya. Jadi secara di atas kertas sudah sangat unggul, tetapi secara ininya belum beruntung, sehingga dijulukin Kaisar tanpa mahkota. Itu kelihatan juga di belakang Johan Cruyff Arena. Ini pintu-pintunya pun banyak, ada A, B, C, D, E. Jadi masuknya lewat pintu-pintu mana juga bisa, keluarnya juga terbagi lagi. Jadi berusaha dipecah, waktu keluar itu berusaha dipecah. Nah di depan itu untuk latihan. Jadi nggak untuk latihan passing atau latihan stamina atau latihan apa digunakan di depan. Jadi nggak selalu menggunakan di dalam untuk menjaga rumputnya itu ya. Ini kalau pas ada pertandingan full ini padat tuh kami. Dan untuk konser pun yang hari ini ada konser tidak di dalam stadium ini, ada di gedung sebelah kanannya nanti cuy. Nah ini gedungnya cuy. Kalau tadi kita lihat stadiumnya, ini kalau dari tempat kita tadi itu ke kanan sedikit ya, bersebelahan lah, karena ini luas jadi jalannya agak jauh ya. Itu ada kelihatan Ingang, ABC, Wolfgang, Arena, gambar public transport macam-macam baca ya. Di depan itu cuy konsernya cuy. Nah sedangkan stadiumnya ini masih, ini kelihatan stadiumnya tuh ya. Ini yang kita lihat ini masih bagian dari stadium Johan Cruyff Arena. Ini Ingang D, ini pintu masuk D tuh. Nah di sebelahnya ini ada konser, hari ini ada konser, sehingga ini yang mau nonton mulai numpuk, mulai rame gitu ya. Jadi memang disiapkan tidak hanya untuk sepak bola, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang masanya puluhan ribu. Transportasinya siap. Nah kembali ke yang tadi, tidak mau bicara politik atau yang lainnya, tapi kan di Jakarta itu ada satu stadium megah yang jarang sekali digunakan untuk event internasional. Kendalanya secara objektif ya cuy ya, kendalanya itu ada di pengumpulan masanya itu. Waktu mereka bubaran itu tidak memenuhi syarat, menumpuknya itu terlalu lama. Sempat waktu itu ada konser apa itu yang diadakan di sana kan sampai 12 jam baru mulai terurai. Jadi ini kan sangat membahayakan tuh ya. Masa yang bergelombol puluhan ribu itu ditahan sampai berjam-jam. Wah itu potensinya sangat besar, potensi bahayanya sangat besar ya. Nah kalau bisa dilihat sendiri, kalau di sini ini kan berusaha dipecah, sehingga puluhan ribu pun
bisa dengan baik ya, dan tetap padat. Sudah dipecah seperti ini pun akan sangat padat. Itu polisi ya, polisi untuk jaga keamanan. Mereka keliling secara slow, pelan-pelan mengawasi keamanan. Nah, ini bisa dilihat bahwa fasilitas untuk memecah kerumunan itu ditata dengan baik. Di depan ada MediaMarkt, itu kayak toko elektronik. Toko elektronik kayak apa ya kalau di Indonesia? Kayak kalau di Surabaya itu Hartono. Kalau di Surabaya itu Hartono. Jakarta juga ada sih Hartono elektronik ya, tapi itu kan asalnya dari Surabaya. Cukup lengkap dan tersebar hampir di seluruh Eropa mungkin. Itu di depan juga disediakan untuk minum, air minum. Biasanya kalau waktu musim panas, nah itu banyak orang yang menggunakan air itu untuk minum, cuci muka, membasahi rambut, karena panas ya. Kalau musim dingin gini nggak terlalu banyak, dan spot untuk itunya pun ada beberapa, sehingga nggak lagi-lagi tidak dibiarkan massa itu berkerumun di satu tempat, terkonsentrasi di satu tempat, susah dipecah. Jadi walaupun ini letaknya di pinggiran, nah itu kelihatan orangnya, nah lagi minum ya. Ini walaupun letaknya di pinggiran, tetap ada toko-toko. Dari tadi terus berdatangan nih orang-orang yang mau nonton tuh. Dan anginnya lagi-lagi, udaranya sejuk, begitu kena angin jadi dingin cuy. Always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Yang datang ini cuy, ada yang jaketan, ada yang pakai baju tebal, ada yang cuma pakai kaos aja, ada juga yang pakaiannya rada kurang kain cuy. Gak tahu dah dia kedinginan atau enggak ya. Ada yang bilang kan fashion itu menyakitkan, cantik itu menyakitkan. Ini yang menyakitkan itu menyiksa gitu ya. Oke, kita sekarang sudah mau perjalanan pulang ke hotel, menuju hotel via MRT lagi. Ini kita ngetap kartu, nah kita tulisan kita tap in. Nanti waktu keluar juga ngetap lagi, check in check out, persis Transjakarta. Ini sebenarnya kalau di Belanda hampir sama kayak di Singapura. Kalau kita nggak jalan tuh sebenarnya di sisi kiri waktu naik eskalator ini. Kalau kita nggak jalan, hanya nunggu eskalatornya di kiri. Kalau kita mau jalan, di sebelah kanan. Yang depan tadi itu sepertinya entah, mungkin nggak tahu aturannya seperti itu cuy. Jadi harusnya yang di kanan itu untuk orang yang walaupun eskalatornya jalan, dia juga jalan. Yang terburu-buru lah cuy. Ini bisa dilihat juga kondisi MRT-nya cenderung lebih besar daripada biasanya. Lagi-lagi untuk bisa mengakomodasi kalau bubaran waktu puluhan ribu manusia.
kelihatan di Central Station. Nah, ini bagian depan kelihatan mengakomodasi kursi roda. Jadi ke kursi roda yang orang yang pakai wheelchair bisa lewat depan. Tapi nggak cuma kursi roda, yang biasa juga bisa, cuma tempatnya disediakan cukup banyak untuk wheelchair ini. Ada yang juga menyediakan sepeda. Dan tujuan kita ini tidak yang ke Central Stadium ya, Central Station, tapi langsung menuju hotel. Di situ 12 menit lagi keretanya akan datang tuh dari petunjuk itu ya. 12 menit atau yang 6 menit ya? Yang 6 menit. Nah, itu yang 6 menit ya, yang apalah bacanya itu, Isula Terwak tuh. Tidak, kita nggak terbiasa nih sama nama-nama di sini. Yang dibaca apa itu? Bijlmer Arena itu. Nggak tahu dah dibaca apa. Ya itulah. Nah, kalau yang kuning itu biasanya itu kereta antar provinsi, antar negara, seperti itu keretanya itu. Waktu ini sekitar, kalau nggak salah sekitar jam 8 malaman cuy. Jadi konsernya kayaknya mulainya sekitar jam 9 atau jam 10 cuy. Dan lagi-lagi masih sangat terang, kayak seperti baru jam 2 siang gitu kan. Padahal ini sudah jam 20 malam, lebih jam 28 malam lebih. Jamnya kelihatan nggak ya? Kayaknya gak burem ya. Sepertinya di jam itu jam 8 kurang 5 mungkin ya. Jadi jam 2, hampir jam 8 malam. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain. Ciao.